Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Matematika, kelas A Angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Pancasila yang diampu oleh Bapak Yusuf Falak, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mari kita pelajari. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Terus, apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Republik Indonesia? Di Indonesia sendiri, Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di negara lain, saya ambil contoh dari negara Malaysia. Di negara Malaysia, menggunakan Konstitusi Malaysia, dikenal juga sebagai Konstitusi Persekutuan, yaitu hukum tertinggi di Malaysia. Konstitusi ini merupakan satu dokumen hukum tertulis yang telah dibentuk berdasarkan dua dokumen terdahulu, yaitu Perjanjian Persekutuan Tanah tahun 1948 dan Konstitusi Kemerdekaan tahun 1957. Terus, bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di negara-negara selain negara Republik Indonesia? Saya ambil dari negara Prancis. Di negara Prancis, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara adalah salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Prancis, menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Diadopsi pada 26 Agustus 1789 oleh Majelis Konstituen Nasional sebagai langkah awal untuk penulisan sebuah konstitusi. Ini menetapkan hak-hak fundamental tidak hanya bagi warga negara Prancis, tetapi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, seperti orang-orang yang lahir dan tinggal bebas serta sama di hadapan hukum. Lanjut, bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Saya ambil juga dari negara Prancis. Di negara Prancis memiliki sistem duiparti yang tidak bervariasi seperti Indonesia, sehingga keanekaragaman pendapat lebih terbatas. 2. Negara Prancis merupakan negara penganut sekularisme atau negara memberi kebebasan atas agama dan kepercayaan, tetapi kurang memperhatikan kebebasan beragama. Contohnya seperti ada larangan berhijab, berbeda sekali dengan di negara Indonesia. Mari kita lanjut mengenai periode Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Pada periode ini, lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kemudian, sidang BPUPKI 1 yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, terdapat 4 tokoh pembicara, yaitu Mr. Mohyamin, I.L. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo, yang menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Periode kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Pada periode ini, hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI 2 pada 10-16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukuan hukum dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Lanjut periode ketiga, yaitu periode pengesahan Pancasila.
Pada periode ini, Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok muda dan Soekarno, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta Karangasengklok dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian, mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Lanjut periode keempat, yaitu periode ujian Pancasila. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satunya adalah Belanda ingin menguasai Indonesia. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode kelima yaitu periode polarisasi Pancasila. Pada periode ini terjadi perselisihan tentang dasar negara. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Sesudah dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di posisi tertinggi, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati ataupun menjauhi presiden, sehingga terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Lanjut periode ke-6, yaitu periode Pancasila Orba. Pada periode ini, ketika MPR mengadakan sidang umum 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres nomor 10/1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Mari kita lanjut. Apa pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Pada poin pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Apa sih maksudnya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia? Pada poin ini dapat kita ketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan sejarah pemerintahan di Indonesia. Lanjut poin kedua. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Apa maksudnya? Pada poin ini,
Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Lanjut pada poin ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa maksudnya? Pada poin ini, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila meletak dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut pada poin keempat. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Apa maksudnya? Pada poin ini, sebagaimana dikatakan von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kita lanjut pada poin kelima. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pada poin ini, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Di dalam isi Pancasila terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur antara seluruh rakyat Indonesia, yakni sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan bahwa perbedaan beragama yang terdapat di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu membangun Indonesia. Sekian video penjelasan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.